Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, laporan dugaan penyelewengan dana ACT sudah dilaporkan ke PPATK sejak tahun 2018. Dan selama 4 tahun ini, PPATK mencium ada indikasi penyimpangan dana umat untuk kepentingan pribadi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh regulator seperti DPR RI untuk mengatasi penyimpangan ini? Kami telah terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq. Selamat sore, Kang Maman. Salam sehat, Kang. Selamat sore. Alhamdulillah. Baik, Kang Maman. Iya, Kang Maman, dugaan penyelewengan dana di ACT diendus oleh PPATK. Apakah dugaan ini sudah diketahui oleh DPR, Kang Maman? Iya, kami sudah mendapatkan informasi bahwa ACT melakukan penyelewengan dana-dana dari masyarakat, sehingga isu tentang kemanusiaannya justru dihianati. Pertama oleh tidak transparannya keuangan, tidak akuntabel, dan juga penggunaan untuk pribadi. Nah, kita beberapa bulan kebelakang juga mendapatkan informasi dari beberapa tim perusahaan yang disubkontrak oleh ACT itu tidak mendapatkan bayaran yang sesuai, sehingga akhirnya mereka juga melaporkan dan itu sudah di Bareskrim. Oleh sebab itu, DPR juga akan memanggil Kemenag dan juga Kemensos berkaitan regulasi zakat yang mereka gunakan sebagai alasan bahwa ada undang-undang tentang zakat di mana pengguna atau pengelola zakat mendapatkan 10%. Nah, ini tentu dari sisi itu mereka bisa berkelit, tetapi dari sisi tanggung jawab moral, mereka telah cacat moral, sehingga kita perlu untuk melakukan pengusutan lebih lanjut, Mbak. DPR akan memanggil Kemenag dan Kemensos. Kapan tepatnya, Kang Maman? Ya, karena kami masih ada di Mekah pengawasan dan kami akan langsung ke sana reses. Setelah reses itulah kami akan memanggil Kemenag, terutama Bimas Islam dan juga Kemensos karena itu berkaitan dengan yayasan. Tentu kami pun akan mencari juga informasi-informasi lain termasuk dari PPATK. Bahkan kita akan minta juga bagaimana misalnya BNPT pernah mensinyalir ada dana yang dipergunakan untuk kepentingan yang kontraproduktif atau bertolak belakang dengan misi kemanusiaan yang mereka usung. Termasuk ACT juga akan dimintai keterangan oleh DPR RI? Ya, tentu kita akan melakukan verifikasi, pengusutan dan lain sebagainya, sehingga apa yang diduga oleh investigasinya Tempo dan kawan-kawan itu sebenarnya sudah menjadi isu lama yang memang perlu diusut lebih lanjut, sehingga kita tidak ingin kita ingin sebenarnya menjadi momentum, ACT ini menjadi momentum kita mengungkap lembaga-lembaga filantropis yang mengumpulkan dana dari masyarakat itu kembali transparan. Karena ada dua kelompok yang tercederai ya. Yang pertama adalah mereka yang mendonasikan uangnya, yang kedua adalah kelompok-kelompok yang dijadikan komoditas seperti korban bencana, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Itu yang harus kita betul-betul ungkap gitu. Iya, tetapi Kang Maman dari pihak ACT menyatakan tidak bersalah dengan pemotongan lebih dari 13%. Tanggapan DPR? Iya, bahwa mereka bersembunyi di balik regulasi itu, tetapi kita tahu secara tanggung jawab moral bagaimana mungkin ada beberapa program yang mereka tidak selesaikan, mereka pun melakukan semacam gaya hidup hedonis dan lain sebagainya. Ini yang nggak boleh terjadi gitu. Jadi ini sekali akan menjadi momentum kita, jangan sampai ada orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Iya, Anda sampaikan tadi dugaan penyelewengan ini mengkhianati kemanusiaan. Bagaimana seharusnya audit dan pengusutannya, Kang Maman? Nah, inilah yang sebenarnya kita akan lihat dari sisi regulasi ya, baik dari pengelolaan zakat atau undang-undang tentang yayasan. Sehingga ke depan kita memang perlu satu undang-undang yang namanya Charity Act itu. Sehingga aksi-aksi kemanusiaan bisa dilihat oleh masyarakat secara transparan, akuntabel, dan ada laporan periodik yang dilakukan oleh institusi tersebut. Memangnya regulasi yang ada saat ini bagaimana? Apakah selemah itu sehingga membuat tidak transparan? Iya, sangat lemah. Karena kita orang Indonesia pun harus diedukasi ya, Mbak, bahwa ketika kita memberikan yang terbaik, simpati kepada korban, itu harus dilandasi oleh rasionalitas. Kemana uang kita? Dipergunakan untuk apa? Bagaimana evaluasinya?
sampai sejauh mana uang itu bisa dipertanggungjawabkan oleh sang pengelola dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada dalam regulasi kita. Regulasi kita hanya masih sangat lemah, sehingga ketika melakukan itu mereka akan berkelit macam-macam, tetapi data di lapangan, fakta di lapangan akan menunjukkan hal yang berlainan. Seperti itu. Baik, selain untuk regulasi pengelolaan dana umat, apalagi yang harus poin-poin yang dimasukkan dalam regulasi nantinya agar betul-betul transparan, tidak ada penyelewengan seperti saat ini? Ya, tentu sekali lagi prinsip-prinsip penggalangan dana dari masyarakat itu harus memenuhi standar sebuah lembaga yang profesional, transparan, akuntabel, amanah secara keseluruhan, dan termasuk diawasi oleh publik dari mulai bagaimana cara mengumpulkan uang, bagaimana sistem pengirinannya, siapa yang menerimanya, bagaimana program-program kemanusiaan itu dilakukan, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat bisa dengan tahu. Nah, yang kedua, kita pun berharap bahwa pemerintah termasuk PPATK dan lain sebagainya itu terlibat dalam undang-undang itu, sehingga kita bisa lihat kemana rekening-rekening itu mengalir gitu. Jangan sampai ada rekening yang justru ngalir ke adiknya, ngalir ke kepentingan istrinya, dan lain sebagainya. Nah, termasuk saya rasa kita perlu mengedukasi masyarakat kita untuk tetap bersifat rasional ketika kita ingin menambahkan donasi kepada kemanusiaan, bahkan kepada nilai keagamaan. Baik, selain regulasi, tentu proses hukum juga menjadi perhatian saat ini, Kang Maman. PPATK sudah mengendus 4 tahun. Bagaimana seharusnya proses hukum yang berjalan di kepolisian? Ya, saya berharap kepolisian bersikap tegas, karena ini menyangkut juga trust ya, kepercayaan orang, budaya Indonesia yang senang berbuat kebaikan kembali harus disakiti oleh penyelenggara filantropis dan lain sebagainya. Sehingga dengan hukuman yang tegas, usut tuntas dan sebagainya, jangan hanya bersifat reaktif. Kalau ada kasus baru ribut-ribut, setelah kasusnya mereda kita hilang, tidak membangun sistem yang kuat pengawasan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang diharapkan oleh kita. Kita dorong Bareskrim untuk mengusut tegas kasus ACT ini, dan ini menjadi starting movement, momentum penting untuk mengungkap kasus-kasus yang sama di tingkat-tingkat yang berbeda, di lembaga-lembaga yang mengatasnamakan kemanusiaan dan keagamaan. Baik, terima kasih anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat, Kang Maman.